Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Asad Giri dengan NIM 2019 103703112225 dan teman saya Aditya Dava Atala dengan NIM 2019 103703111204. Di sini akan menjelaskan paper yang dari Tubes yang telah diberikan, yaitu identifikasi jenis daun lidah buaya dan daun sirih melalui kecerdasan buatan dengan mengimplementasikan convolution neural network atau disingkat CNN. Sini dengan abstrak, yaitu setiap tanaman memiliki daun dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. Meskipun demikian, mata manusia memiliki kesulitan untuk mengidentifikasi dengan tepat jenis tanaman hanya berdasarkan dari daunnya saja. Saat ini metode autentikasi daun banyak digunakan dalam proses klasifikasi tanaman. Pada dasarnya, metode autentikasi daun merupakan perbandingan antara gambar yang akan diidentifikasi dengan gambar referensi yang dibuat dalam dataset. Dalam jurnal kali ini digunakan salah satu metode deep neural network, yaitu convolutional neural networks atau singkat CNN, yang merupakan pengembangan dari multi-layer perceptron atau MLP yang dirancang untuk mengolah data dalam bentuk dua dimensi, misalnya gambar atau suara. CNN dibuat dengan prinsip translation invariance, yaitu dapat menarik objek dalam citra pada berbagai macam posisi yang mungkin. Oleh karena itu, penelitian memanfaatkan kelebihan dari CNN, yaitu yang mampu mengklasifikasikan sebuah objek yang diperuntukkan untuk data gambar, sehingga model CNN akan digunakan sebagai pengenalan jenis tumbuhan melalui daun yang dibudidayakan di Indonesia. Dengan menggunakan metode CNN terhadap gambar daun, menunjukkan akurasi yang tinggi pada saat proses tes, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi deep learning dengan metode convolution neural network atau bisa disingkat CNN mampu melakukan klasifikasi gambar jamur yang baik dengan baik. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Dava. Terima kasih banyak atas waktunya. Diizinkan saya sedikit menjelaskan berkaitan dengan the point introduction. Jadi teknologi informasi banyak digunakan oleh manusia untuk menyederhanakan dan mempercepat pekerjaan manusia. Dengan berkembangnya teknologi sekarang dimungkinkan untuk mengidentifikasi dari mengklasifikasikan tumbuhan menggunakan komputer. Dengan menggunakan komputer, pengguna dapat mengidentifikasi tumbuhan menurut morfologinya. Manusia seringkali melihat tumbuhan di sekitarnya dengan karakteristik yang beragam, namun saat ini masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan jenis tumbuhan dikarenakan kurangnya edukasi. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa tumbuhan yang memiliki ciri yang sama dan keterbatasan kemampuan manusia dalam membedakan jenis tumbuhan. Jenis tumbuhan dapat diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri unik yang terdapat pada tumbuhan tersebut. Ciri-ciri tersebut dapat berupa buah, kulit pohon, ataupun daunnya. Namun, akan tetapi semua tumbuhan belum tentu berbuah, sedangkan kulit pohon relatif sulit dibedakan. Oleh karena itu, daun merupakan salah satu ciri tumbuhan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan, karena setiap tumbuhan memiliki daun dan lebih mudah dibedakan dari kulit pohon. Dengan komputer, pengguna dapat mengetahui jenis daun dan dapat membedakan jenis daun apa saja. Setiap daun pasti memiliki ciri dan perbedaan dengan daun yang lainnya, walaupun masih dalam satu famili atau satu keluarga. Dengan komputerasi, kita dapat mengetahui jenis daun tersebut. Nah, kemudian
CNN memiliki yang pertama terdapat metode pertama ada daun sirih. Sirih merupakan tanaman yang merambat yang mencapai ketinggian 15 meter dan mempunyai batang berwarna coklat kehidupan yang berusaha sebagai tempat keluar akarnya. Kemudian ada lidah buaya. Aloe vera adalah tumbuhan tanpa batang atau berbatang pendek dengan tinggi hingga 60 hingga 100 cm yang dapat berkembang biak dengan tunas. Kemudian yang C, dapat deep learning merupakan metode pembelajaran representasi yang memungkinkan model komputasional yang tersusun dari banyak lapisan pengolahan untuk belajar representasi data dengan banyak tingkat abstraksi. Kemudian yang selanjutnya ada CNN, yaitu Convolution Neural Network, yaitu pengembangan dari multi-layer perceptron atau bisa singkat MLP yang disusun untuk mengolah data dua dimensi. CNN termasuk dalam jenis deep neural network karena kedalaman jaringan yang tinggi dan banyak diaplikasikan pada data citra. Kemudian yang E adalah konsep CNN. Pada dasarnya memiliki persamaan dengan cara kerja MLP. Namun dalam CNN neuron dipresentasikan ke dalam bentuk 3 dimensi. Sedangkan MLP setiap neuron berukuran 1 dimensi sehingga menyebabkan parameter bobot pada CNN dan MLP berbeda. Mungkin itu selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya Mas Arsad. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada poin F, itu arsitektur jaringan CNN, yaitu bisa dari berbagai layar dan beberapa neuron yang pada masing-masing layar. Kedua, hal tersebut tidak dapat ditentukan menggunakan aturan yang pasti dan berlaku berbeda-beda pada data yang berbeda. Dengan berkembangnya deep learning, ditemukan bahwa untuk mengatasi kekurangan MLP dalam menangani data kompleks diperlukan fungsi untuk mentransformasi data input menjadi bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh MLP. Hal tersebut memicu berkembangnya deep learning, di mana dalam satu model diberi beberapa layer untuk melakukan transformasi data sebelum data diolah menggunakan metode klasifikasi. Untuk sebuah CNN itu sendiri terdiri dari beberapa layer, yaitu berdasarkan arsitektur Lineage 5 atau 5 terdapat 4 macam layer utama pada sebuah CNN, namun yang diterapkan pada TA ini hanya 3 macam lapisan antara lain, yaitu ada yang pertama ada convolution layer, yaitu convolution layer melakukan operasi konvolusi pada output dari layar sebelumnya. Terus ini sebagai untuk image untuk operasi konvolusinya. Terus untuk yang selanjutnya itu adalah layar subsampling layer, yaitu subsampling adalah proses mereduksi ukuran sebuah data citra. Dalam pengembangan data citra, data satu dimensi terlebih dahulu sebelum dapat dimasukkan ke dalam sebuah poly connected layer, seperti itu. Terus selanjutnya ada result layer, selanjutnya ada fully connected layer, yaitu layer tersebut adalah layer yang biasanya digunakan dalam penerapan MLP dan bertujuan untuk menerapkan transformasi pada dimensi data agar data dapat diklasifikasi secara linear. Selanjutnya itu adalah result indication, yaitu dataset yang sudah kami kumpulkan, yaitu dia ada dataset Lineage dan dataset daun sirih. Terus dengan hasil penelitian seperti ini conversion, yaitu berdasarkan hasil uji coba verifikasi dan implementasi pada Jupyter Notebook yang sudah dilakukan oleh model Convolution Neural Network atau CNN.
terdapat daun lidah buaya dan daun sirih di perut ini. Dapat disimpulkan bahwa metode konvolusional neural network atau CNN berhasil memanipulasi data citra daun yang sudah dimasukkan ke dataset seperti itu.